Selamat malam, Audrey. Ya, dan ada juga di studio dengan pengampanye urban berkeadilan dan tim riset Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Mas Wahyu Eka Setiawan. Mas Wahyu, selamat malam. Selamat malam. Saya mau tanya dulu ke WALHI, Mas Wahyu, apa benar dari pengamatan Anda sampai kejadian kemarin di hari Sabtu longsor terjadi di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini disebabkan utamanya karena alih fungsi lahan di sana? Ya. Pastinya ketika kita bicara landslide ataupun longsor itu pasti karena ada alih fungsi di atasnya. Kita bisa bayangkan alam itu seperti rambut kita. Ketika rambut kita kita gunduli begitu, tentu ketika kita taruh air maka airnya akan run off cepat begitu. Berarti kalau longsor ada yang material dari atas bercampur dengan air, berarti memang kuat dugaannya memang alih fungsi lahan. Tapi memang jika kita... Sebentar Mas, kalau tadi Mas Wahyu bilang dari hulunya, berarti ini alih fungsi lahan memang bukan dari di kawasan yang longsor saja, berarti dari atas? Saling terkait. Jadi antara wilayah hulu, antara wilayah tengah, itu alih fungsinya cukup masif. Terutama kalau kita bicara di wilayah Cisarua, begitu di wilayah atasnya, itu terjadi salah satunya alih fungsi untuk pertanian. Nah, kita bisa cek di Google Earth ataupun citra satelit, itu akan tampak terlihat. Dan ketika kita ke lapangan, informasi dari teman-teman Wali Jawa Barat, memang terjadi alih fungsi tersebut. Dan daya dukung, daya tampungnya sudah menurun. Nah, salah satunya yang terlihat adalah kalau di atas alih fungsi menjadi tempat pertanian sayuran, di bawah pembangunnya semakin masif. Karena apa? Karena ya menumpuk ruang-ruang yang seharusnya itu menjadi ruang terbuka, sawah, lahan berubah menjadi permukiman. Pembangunan rumah maksudnya di bawah? Permukiman gitu. Karena apa? Bandung Barat, Bandung Utara itu semacam menjadi kawasan yang padat banget begitu untuk menopang kota Bandung. Makanya kalau kita bicara banjir tidak hanya Bandung Barat saja. Bandung Utara pun juga rawan banjir dan juga rawan longsor. Sebelumnya di Dayakolot, lalu di Bojong Soang juga terjadi situasi serupa. Oke, saya mau tanya dulu ke Pak Herman kalau gitu. Pak Herman Khairun, ini baru saja DPR tepatnya di Komisi 4, baru saja selesai rapat ya, begitu ya? Terkait dengan penanganan kasus bencana ini? Iya. Apa hasil sementara yang didapat, Pak Herman? Begini, kebetulan hari Minggu pagi mengunjungi langsung lokasi bencana. Dan tentu saya mendapatkan banyak cerita, masukan dari masyarakat di sekitar yang terkena bencana. Kami turut prihatin dan berempati dan selalu mendoakan semoga bencana ini tidak terjadi lagi dan tentu mohon ketabahan atas apa yang terjadi hari ini. Kami melihat memang bencana ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba gitu ya. Dan bisa kita lihat bersama di sana. Kami langsung berkunjung ke lokasi bencana dan bagaimana di atas atau di kaki bukit atau di kaki hutan Burangrang itu memang di sana sekarang sudah menjadi area perkebunan hortikultura. Dan tentu dengan tanaman-tanaman hortikultura yang tidak bisa menyerap air dan kemudian terjadi hujan 4 hari berturut-turut, ini memang dipastikan ada potensi terjadinya longsor. Dan kalau kemudian sebelah kanan bukit, sebelah kiri bukit yang sudah menjadi tanaman hortikultura, kemudian air begitu banyak, dan ini tentu membawa tanah akhirnya turun ke bawah. Dan di bawah itu adalah perkampungan para petani yang mayoritas memang di situ berbudidaya hortikultura. Artinya di situ semuanya, Pak Herman, artinya di situ semuanya tadi bahkan disebutkan oleh WALHI bahwa dari atas saja sudah semuanya salah, alih fungsinya sudah berubah nih. Sebetulnya ya kalau berpedoman terhadap prinsip-prinsip lingkungan hidup, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, itu kan pemerintah bisa menata ya, bisa menata bahwa sesungguhnya kalau daya dukungnya masih memadai, apapun eksploitasi sumber daya sepanjang itu memenuhi terhadap unsur-unsur ataupun aspek pembangunan berkelanjutan, di mana kita bisa mempertahankan zona inti. Buffer-zone-nya tentu tadi kalau Kang Deddy bisa ditanami pohon pohon bambu, dan kemudian silakan di zona pemanfaatan itulah yang nanti dijadikan sebagai zona pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat. Pak Herman. Artinya memang ini harus ada konsistensi terhadap tata ruang yang harus ditata sedemikian rupa
Sehingga betul-betul prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, berorientasi terhadap lingkungan, menjaga terhadap potensi-potensi terjadi bencana ini betul-betul dijaga oleh pemerintah. Oke, apakah Anda setuju dengan pernyataan dari Pak Herman Khairun tadi kalau nggak apa-apa alih fungsinya berubah atau tata ruangnya berubah asal berkelanjutan? Gini, rencana tata ruang itulah yang menjadi dasar kalau kita bicara soal pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu didasarkan pada perencanaan tata ruang yang matang dan baik. Oke, wilayah kawasan lindung, maka kita harus tetapkan, kawasan lindung, maka tidak boleh diubah fungsinya. Maka kalau secara pilihan ekonomi, seperti yang sampaikan tadi, begitu bahwasanya ya kita memilih pilihan ekonomi yang menunjang keberlanjutannya. Seperti apa? Hutan pangan, begitu. Hutan pangan itu kayak buah-buahan dan lain-lainnya. Tapi masalah utamanya di sini adalah rencana tata ruang itu seringkali tidak diimplementasikan di lapangan. Seringkali apa? Alih fungsi itu melanggar rencana tata ruang yang ditetapkan. Tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah, terutama untuk mengecek. Bahkan izin-izin, misal pembangunan ataupun izin apapun, kadang melewati tata ruang. Jadi paradigma rencana tata ruang yang sudah ditetapkan, ini kawasan konservasi, kawasan ekonomi. Maka seringkali yang terjadi adalah harusnya ekonomi itu mengikuti tata ruang, tapi paradigmanya dibalik. Tata ruang yang mengikuti ekonomi. Makanya perubahan rencana tata ruang dari yang sebelumnya, di tahun sebelumnya hingga sekarang pada tata ruang yang baru 2024 begitu, itu banyak terjadi tumpang tindih kawasan. Salah satunya kawasan lindung, ada kawasan ekonomi, tumpang tindih di situ. Kalau terjadi tumpang tindih perubahan alih fungsi tadi, kalau gitu pertanyaan selanjutnya Pak Herman Khairun, ini siapa yang harus disalahkan? Apakah bisa meneliti siapa yang harus disalahkan? Karena kan pasti ini izin-izin ini sudah lama ya, bukan belakangan baru terjadi, pasti sudah banyak dan sudah lama juga ini kemudian di ACC. Gimana cara menindaknya? Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pertanyaan saya sebelumnya, Pak Herman Khairun, kalau gitu pertanyaannya, bisakah kita mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab? Karena pasti alih fungsi lahan ini bukan hanya di ACC oleh 1-2 pihak aja, dan bukan hanya 1-2 pengembang atau kontraktor yang kemudian melakukan hal itu. Ini proses panjang ya, dan proses panjang inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya bencana saat ini. Kita tidak bisa juga dalam situasi seperti ini menyalahkan siapapun. Namun tentu ini harus menjadi proses pembelajaran untuk kita, bahwa sesungguhnya menjaga lingkungan alam itu penting. Di mana tadi saya katakan konsisten terhadap tata ruang ini harus kita jaga bersama. Berarti tidak bisa dipidana, maksudnya tidak bisa dibawa ke ranah pidana ini? Ya silakan, bagi aparat penegak hukum bisa untuk mencari tahu sebetulnya apa yang terjadi di balik semua ini gitu ya. Ya bisa saja. Kalau kemudian aparat penegak hukum menemukan bahwa terjadinya penebangan liar dan kemudian pengalihfungsian kawasan yang di luar peruntukannya, ya tentu silakan, itu aparat penegak hukum yang bisa menentukan terhadap salah atau tidak salah gitu. Oke, kalau gitu dari Walhi sendiri, mulai dari mana kira-kira untuk menentukan unsur pidana, dan mulai dari mana juga siapa kira-kira yang terlibat? Susah nggak? Susah nggak itu pertanyaan? Sangat susah sekali kalau kita bicara pada ranah pidana ya. Kalau kita bicara lingkungan, ini bicara soal prinsip pertanggungjawaban mutlak. Dan di dalam undang-undang lingkungan itu ada prinsip kehati-hatian, precautionary principle begitu. Dan ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah begitu. Terutama pemerintah ini kan sebagai wakil rakyat begitu, yang memang mereka punya akses, punya wewenang untuk membuat satu kebijakan, dan mereka punya cara untuk melakukan implementasi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa baru terjadi bencana mereka kaget begitu? Kenapa tidak dari dulu-dulu? Walhi sudah mengingatkan sejak 10 tahun yang lalu, terutama di wilayah Bandung begitu, Kabupaten Bandung, di wilayah Bogor dan wilayah-wilayah lainnya pasca bencana Garut dulu. Kita sudah mengingatkan evaluasi tata ruang. Rencana tata ruang Jawa Barat evaluasi. Artinya karena tetap di ACC untuk kemudian diberikan di ACC untuk diberikan penataan, perubahan jadi menyebabkan itu masalahnya gini. Jadi di level pemerintahan kadang pemberian izin itu nggak ngelihat rencana tata ruangnya begitu. Kayak mereka tutup mata begitu saja. Asal ekonomi aja. Asal ekonomi, asal jalan aja. Dan ini kan menjadi pertanyaan adalah bagaimana keterhubungan antar stakeholder begitu. Karena di situ ada dinas yang memberikan izin, ada dinas lingkungan. Bagaimana peran mereka? Bagaimana peran juga gubernur? Bagaimana peran juga bupati, wali kota yang ada di wilayah-wilayah tersebut untuk bertanggung jawab atas kondisi itu? Tentu di sini ya mereka menjadi bertanggung
bertanggung jawab begitu. Karena apa? Karena mereka membiarkan proses-proses tutup mata ini berlangsung hingga hari ini, hingga menyebabkan bencana. Kenapa ketika bencana baru kita sadar? Kenapa nggak dari dulu-dulu ketika sudah diingatkan ada bencana pertama, bencana kedua, kenapa baru yang paling parah mereka kaget begitu? Ini kan menjadi pertanyaan kami. Berarti artinya Anda juga mau mengatakan bahwa kejadian alih fungsi lahan ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Cisarua, tetapi apa yang terjadi di banjir di Jakarta sampai dengan sekarang, kemudian juga apa yang terjadi kemarin di Sumatera dan juga Aceh, ini karena semuanya alih fungsi lahan semua. Alih fungsi dan bentuk dari akumulasi perampasan ruang yang terus-menerus terjadi. Tidak hanya di Jawa Barat, di Jawa Tengah kemarin Purwokerto, di Kudus, bahkan di Jawa Timur. Itu menjadi bukti kalau memang kita setengah rentan situasi seperti ini. Dan kalau kita bicara soal krisis iklim, ya ini bagian dari krisis iklim yang berpadu dengan situasi di bawah, di mana ada alih fungsi, daya dukung, daya tampung tidak memenuhi, dan ini bukan lagi natural disaster, tapi man-made disaster begitu, yang bencana disebabkan oleh manusia, terutama juga faktor struktural. Kalau disebabkan oleh manusia, Pak Herman Hairun, tadi dikatakan bahwa memang apa yang kita alami belakangan ini di akhir tahun 2025 sampai di awal tahun, di mana-mana bukan hanya banjir di Jakarta, ada juga kemarin di Aceh dan Sumatera banjir longsor, sekarang di Kabupaten Cisarua dan masih banyak daerah lainnya, ini karena disebabkan oleh alih fungsi lahan semuanya. Kalau gitu bagaimana ke depan tadi dikatakan prosesnya agar tadi dipatuhi semuanya dan tidak selalu asas cuan saja? Ya, ini kan sekali lagi saya menekankan, ini adalah ketidakkonsistenan terhadap kebijakan tata ruang. Karena kepemilikan tanah atau hak atas tanah itu kan ada hutan lindung. Kalau hutan lindung mutlak bahwa itu memang dikuasai pemerintah dan dijaga oleh negara sebagai kawasan zona inti yang tidak bisa dipergunakan oleh siapapun. Yang itu dijaga. Namun bagaimana dengan hak atas tanah yang dimiliki oleh warga? Kan mereka juga butuh hidup, butuh penghidupan dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus menjadi kewajiban kita bersama, bahwa kalau memang kawasan yang tanahnya pun ini menjadi hak milik masyarakat, bagian dari penata ruangan zona inti dan masuk dalam kawasan zona inti Baperjun, ya ini juga harus dijaga. Pemerintah harus masuk, karena bagaimanapun ini tidak bisa rakyat membiarkan tanahnya begitu saja. Artinya kalaupun memang membutuhkan kehidupan sehari-hari kan harus diolah. Kalau gitu bagaimana kebijakan pemerintah, pemerintah itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Kalau gitu akan berencana memanggil juga nggak Pak? Pemerintah provinsi, kenapa? Akan memanggil juga nggak Pemdanya, pemerintah provinsinya? Ya ini kan sudah turun semua, kan Pak Deddy Mulyadi kan tadi sudah menyampaikan pernyataannya juga. Bahkan kami juga apresiasi terhadap penutupan berbagai kawasan penambangan yang itu juga berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan. Ini sudah bagus. Dan tinggal bagaimana penataan kawasan-kawasan yang selama ini menjadi hajat hidup masyarakat. Karena bagaimanapun kan masyarakat butuh untuk survive dalam kehidupannya. Tinggal bagaimana kita mencarikan alternatif income bagi masyarakat. Kalau itu memang dalam penata ruangan itu sebagai kawasan zona inti dan sebagai kawasan lindung. Dan ini harus dibicarakan gitu ya, sehingga kemudian tidak semua kawasan pada akhirnya daya dukungnya lebih kecil daripada zona pemanfaatan. Ini kan bahaya. Dan pada akhirnya tadi perikatan antara tanah air yang diikat oleh keberadaan hutan lindung di sana tidak cukup mampu untuk menahan terjadinya longsor pada saat dan ini. Akhirnya terjadi bencana di mana-mana. Terima kasih kalau gitu Pak Herman Hairun, Mas Wahyu juga terima kasih dari Walhi. Selamat malam Bapak-bapak.